Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada video kali ini kita akan membahas secara singkat tentang materi kalor. Dalam bab kalor ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian kalor. Kedua, pengaruh kalor. Yang ketiga, asas Black. Dan yang keempat adalah perpindahan kalor. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian kalor dan pengaruh kalor. Oke, langsung saja kita mulai. Pengertian kalor. Apa itu kalor? Kalor atau panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dan atau karena adanya usaha atau kerja yang dilakukan pada sistem. Jadi kalor itu adalah salah satu bentuk energi. Energi kalor atau energi panas itu dapat berpindah atau dapat mengalir ketika ada perbedaan suhu antara dua benda. Nanti secara alamiah, secara otomatis akan terjadi perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu juga bisa terjadi karena ada usaha atau kerja yang dilakukan pada sistem. Misalnya pada sistem alat pemanas, kemudian pada alat pendingin. Alat-alat itu bekerja untuk memindahkan kalor. Satuan internasional dari kalor adalah Joule. Karena kalor tadi adalah salah satu bentuk energi, maka satuan kalor itu sama dengan satuan dari energi. Satuan lain dari kalor adalah kalori. Berikutnya, nilai tara kalor mekanik itu merupakan kesetaraan antara satuan Joule dengan satuan kalori, di mana berdasarkan hasil percobaan diperoleh bahwa 1 Joule dengan 0,24 kalori atau 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Anak-anak sekalian, jika kalor itu diberikan pada sebuah benda, maka benda itu akan mengalami beberapa kemungkinan perubahan. Paling tidak ada 2 perubahan yang akan terjadi pada benda. Yang pertama adalah kalor yang diberikan pada benda dapat merubah suhu benda. Sudah jelas ya, ketika benda diberi energi panas, suhu benda itu akan bisa naik. Yang kedua, kalor yang diberikan pada benda dapat merubah wujud benda. Misalnya, kalau es dipanaskan atau diberi kalor, maka es itu bisa mencair. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kalor dapat merubah suhu benda. Nah, pengertian merubah di sini bisa suhunya naik atau bisa suhunya turun. Suhu benda akan naik itu ketika benda itu menerima kalor atau menyerap kalor. Sedangkan suhu benda akan turun ketika benda itu melepas kalor. Kita dalam kehidupan sehari-hari atau hal ini juga bisa dibuktikan secara eksperimen. Yang pertama adalah kalor yang diberikan pada benda sebanding dengan kenaikan suhu. Misalnya kita memanaskan air masing-masing 1 liter, 1 kilogram. Yang satu kita naikkan suhunya sampai 50 derajat Celcius. Suhu awal misalkan sama 20 derajat Celcius. Kemudian yang satunya lagi kita naikkan suhunya sampai mendidih. Maka jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air sampai mendidih itu lebih besar daripada kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sampai 50 derajat Celcius. Yang kedua, kalor yang diberikan pada benda untuk menaikkan suhu sebanding dengan massa benda. Contohnya misalnya kita merebus air yang 1 liter atau 1 kilogram, yang 2 kilogram. Suhu awal sama 20 derajat Celcius. Nah, kedua air itu akan kita panaskan sampai mendidih, kedua-duanya mendidih. Maka kalor yang diperlukan mendidihkan 2 liter air itu lebih besar daripada yang 1 liter air. Kalau kita menggunakan alat pemanas yang sama, maka yang 2 liter itu akan butuh waktu yang lebih lama. Kalau waktunya lama, kemudian alat pemanasnya sama, maka semakin lama maka energi panasnya juga semakin besar. Yang ketiga, kalor yang diberikan pada benda untuk menaikkan suhu tergantung dari jenis bendanya. Ada 1 kilogram air, yang 1 kilogram minyak tanah misalnya. Suhunya sama 20 derajat Celcius. Akan kita naikkan sampai
50 derajat Celcius kedua-duanya. Jumlah kalori yang diperlukan akan berbeda. Berdasarkan beberapa fakta itu, jumlah kalori yang dibutuhkan benda untuk menaikkan suhu dirumuskan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Di mana Q itu adalah kalor. Satuannya adalah joule. Satuan yang lain adalah kalori. Kemudian M adalah massa benda. Satuannya kilogram. Bisa nanti dalam gram. Kemudian delta T ini adalah perubahan suhu. Satuannya dalam SI adalah Kelvin. Bisa juga nanti dalam derajat Celcius. Kemudian yang C ini adalah kalor jenis. Satuannya adalah joule per kilogram Kelvin, itu dalam SI. Satuan yang lain bisa kalori per gram derajat Celcius. Kalor jenis disimbolkan C kecil. Kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 gram massa. 1 gram massa boleh dikatakan satu satuan massa. Dan setiap 1 derajat Celcius kenaikan suhu bisa dikatakan setiap 1 satuan suhu. Kalor jenis dirumuskan C sama dengan Q per M dikali delta T. Yang kedua adalah kapasitas kalor, disimbolkan C besar, yaitu banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Dirumuskan C sama dengan Q per delta T. Maka satuan dari kapasitas kalor di sini adalah joule per Kelvin. Boleh juga kalori per derajat Celcius. Kalau Q kita ganti dengan MC delta T, maka C sama dengan M dikali C dikali delta T dibagi dengan delta T. Delta T kita coret. Maka C sama dengan M dikali C kecil. Nah, jadi kapasitas kalor itu adalah massa dikali kalor jenis benda. Yang berikutnya adalah kalor dapat merubah wujud benda. Ketika kalor diberikan pada benda, maka pada kondisi tertentu benda dapat berubah wujudnya. Nah, perubahan wujud itu ada bermacam-macam. Misalnya, dari padat menjadi cair, namanya adalah mencair. Jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan saat perubahan wujud pada suhu tetap itu dirumuskan Q sama dengan M dikali L. Q adalah kalor, M adalah massa, dan L namanya adalah kalor laten. Kalor laten ini nanti tergantung dari jenis perubahannya. Kalau benda melebur, maka nanti dinamakan dengan kalor lebur. Kalau benda membeku, maka dinamakan kalor beku, dan lain-lain. L, kalor laten, maka bisa kita tuliskan Q per M. Maka satuan dari L adalah joule per kilogram atau kalori per gram. Oke, kita masuk ke latihan soal. Latihan soal yang pertama. 2 kg air yang suhunya 20 derajat Celcius diberi kalor sebanyak 84.000 joule. Bila kalor jenis air 4.200 joule per kilogram derajat Celcius, berapa suhu akhir sekarang? Oke ya, kita tulis dulu yang diketahui adalah massa. Massa 2 kg. Suhu awal T1 20 derajat Celcius. Diberi kalor sebanyak Q 84.000 joule. Bila kalor jenis C 4.200 joule per kilogram derajat Celcius, berapa suhu akhir sekarang? T2. Nah, kita cermati dulu, satuannya sudah sesuai semua. Maka
Kita menggunakan kalor untuk menaikkan atau mengubah suhu ya. Karena di sini terjadi perubahan suhu. Di mana Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q-nya adalah 84.000, masanya 2, C-nya 4.200 dikali delta T. Sehingga delta T sama dengan 84.000 dibagi dengan 2 dikali 4.200. 84, nolnya 2. Ya. Maka ini adalah 10 derajat Celcius. Nah, di sini kan soalnya diberi kalor ya. Maka suhu benda itu akan naik. Sehingga delta T bisa kita tulis T2 minus T1 sama dengan 10 derajat Celcius. Maka T2 dikurangi 20 sama dengan 10. T2 sama dengan, ya hitung pakai kalkulator, berapa? 30 derajat Celcius. Gitu ya. Soal nomor 2. Berapa kalori yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es bersuhu min 5 derajat Celcius menjadi air bersuhu 50 derajat Celcius? Kalor jenis es 0,5, kalor jenis air, ini salah ya, ini 1, kalor lebur es 80. Oke. Jadi di sini permasalahannya adalah mengubah es suhunya negatif menjadi air suhunya 50. Jadi es suhunya minus 5 derajat Celcius menjadi air suhunya 50 derajat Celcius. Itu selain mengalami perubahan suhu juga mengalami perubahan wujud. Maka perlu kita gambarkan dulu skemanya, skema prosesnya. Jadi di sini adalah es suhunya minus 5. Ketika es itu diberi kalor, maka suhunya akan naik. Sehingga es itu menjadi apa? Menjadi es lagi ya. Masih menjadi es, tetapi suhunya adalah 0. Nah, ketika es suhunya 0, diberi kalor, maka es itu akan mencair. Jadi apa? Menjadi air. Suhunya berapa? Suhunya 0. Ya. Nah, di sini terjadi perubahan wujud dari es menjadi air. Suhunya tetap. Setelah menjadi air suhunya 0, diberi kalor lagi, maka suhunya akan naik. Menjadi apa? Menjadi air. Suhunya berapa? Sesuai dengan yang kita inginkan, 50 derajat Celcius. Maka di sini terdapat 3 proses. Dari es min 5 menjadi es 0, misalkan di sini butuh kalor Q1, kemudian dari es suhunya 0 menjadi air suhunya 0, misalkan butuh kalor Q2, kemudian dari air suhunya 0 menjadi air suhunya 50, misalkan di sini Q3. Maka jumlah kalor untuk mengubah es suhunya min 5 menjadi air suhunya 50 ya. Dijumlah aja Q1 plus Q2 plus Q3. Nah, Q1 adalah proses perubahan suhu. Maka rumusnya adalah MC delta T. Delta T1 misalkan. Ini CS ya. Kemudian Q2. Q2 adalah perubahan wujud. Maka ini M dikali L. Ini kalor lebur es. Kemudian Q3 perubahan suhu ya. M dikali C dikali delta T. Delta T2 misalkan. Hati-hati. Untuk Q3 itu wujud benda sudah menjadi air, maka di sini adalah C air. Nah, tinggal masukkan nilainya. Masanya 200, CS adalah 0,5, delta T dari min 5 menjadi 0 adalah 5, plus masanya adalah 200 dikali LS adalah 80 ditambah 200 dikali 1 dikali 50. Maka Q sama dengan 500 ditambah 16.000 ditambah 10.000. Maka Q sama dengan 26.500 kalori.
Baik anak-anak sekalian, demikian tadi sedikit pembahasan tentang kalor. Nah, semoga bisa membantu belajar kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.